الحمد لله الذي فرض عنا الحج والعمرة لله، والذي أمرنا بالدعوة الإسلامية وبالأخوة الإسلامية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فقد تحية عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال في آية أخرى: ولله على الناس حج البيت من استطاع منكم الباء. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله وصدق رسوله. Sidang Jumat hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang penuh kebahagiaan. Ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari kebahagiaan kita umat Islam sedunia. Kita rayakan tiap Jumat memenuhi sebuah kewajiban besar, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzikrull baik. Ini adalah kewajiban kita yang harus kita lakukan, memenuhi panggilan Allah, ibadah sholat Jumat, meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita untuk sejenak kita bersyukur pada Allah, merendahkan diri kita, bertawadhu, tawadhu, hilangkan kesombongan, sifat-sifat yang tidak baik, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ibadah Jumat ini mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian ibadah Bapak-bapak sekalian, saudara, mulai dari Jumat Sayyidul Ayyam kita bersolawat, membaca surat Al-Baqarah, Yasin, zikir, amalan-amalan sholawat di malam Jumat kita. Sampai hari ini kita mengisi kota amal, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, insyaallah. Mudah-mudahan kesemuanya yang kita lakukan itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, yang harus kita lakukan dalam kesempatan mulai ini juga adalah perbanyaklah bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Redaksi sholawat silakan dipilih dengan selera dan tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk dari para ulama, para habaib yang memberikan ajaran kepada kita. Kita yakin tinggi-tingginya dengan memperbanyak sholawat adalah akan mempermudah seluruh urusan kehidupan dunia kita. Setidak-tidaknya menjadikan refreshing otak dan rohani kita, merasa kita dekat dengan Kanjeng Nabi, merasa dekat kita akan mendapatkan syafaat Nabi, merasa akan mempermudah segala urusan problem-problem kehidupan, termasuk jiwa-jiwa yang galau, mereka-mereka yang stres. Perbanyaklah membaca sholawat. Sidang Jumat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun khutbah di masjid sedunia sama adalah peningkatan kualitas iman dan takwa. Siapapun yang berkhutbah yang tidak menghadirkan takwa tidak sah khutbahnya. Karena khutbah pribadi mengajak diri saya dan kita semua untuk berlomba-lomba perbanyaklah iman takwa. Iman dan takwa itu harus selalu diperbarui dan dilestarikan dalam dua hal. Yang pertama, kualitas. Dari aspek mutu, takwa kita harus meningkat, naik kelas. Dari aspek kuantitas jumlah, ketakwaan kita harus menambah.
Fatazawwaju, kata Allah, berbekal kalian semua, wa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal yang paling the best adalah takwa. Kalau suatu saat nanti ajalul ajal kita tiba, kalau kita sudah punya bekal takwa yang cukup, siaplah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saudara, kawan-kawan kita, saat ini adalah bulan Zulqa'dah. Pembawa acara yang menyampaikan ini adalah 1 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Karena ini adalah momentum yang luar biasa, bukan momentum foto kacang tangsel, tapi momentum internasional. Berbagai bangsa dan negara dipanggil oleh Allah untuk menjalankan persiapan, totalitas persiapan mulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah sekarang ini, terlebih nanti sebentar lagi saudara bulan Zulhijjah, bulan yang sangat luar biasa. Dzulqa'dah ini termasuk adalah mikot zamani. Mikot artinya niat memulainya ibadah haji, ibadah umroh. Zamani artinya kontekstualnya adalah waktu, dimulai Syawal sampai dengan Zulhijjah saudara. Karenanya Dzulqa'dah ini seluruh negara sedang bersiap-siap untuk pemberangkatan ibadah hajinya, baik ibadah haji reguler maupun ibadah haji non reguler. Sidang Jumat di negara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kenapa kita sejenak harus memikirkan haji, dan kenapa kita harus bercita-cita untuk menjadi seorang haji? Bukan gelarnya yang kita minta sekarang, bukan gelarnya, bukan ingin minta dipanggil Pak Hajinya, bukan. Tetapi karena ini adalah perintah Allah. Kalau kita ngaji sejak kecil dari Raudhatul Atfal, TK, madrasah ibtidaiyah, diniyah dan lain sebagainya, maka diajarkan bahwa rukun Islam yang kelima adalah menjalankan ibadah haji. Saudara, cukupkah kita hanya bersyahadat? Cukupkah ketika kita hanya menjalankan sholat? Tentu tidak. Dilanjutkan kita membayar zakat. Apakah cukup dari hanya membayar zakat? Ternyata tidak bisa. Islam yang kita agungkan, Islam yang kita amalkan bukan hanya akidah, bukan hanya keyakinan, bukan hanya kepercayaan, tapi adalah aplikasi dari kepercayaan itu sendiri. Wujud daripada apa yang kita yakini itu harus kita amalkan. Ketika kemarin kita sudah menjalankan rukun Islam yang keempat, namanya siap, saum Ramadan, rutinitas tahunan yang kita jalankan, semaksimal mungkin sudah kita lalui. Tentu saudara, dari 4 rukun Islam yang kita sudah lakukan, ada sebuah doa besar yang harus kita mohon kepada Allah. Itu urusan Allah, prerogatif Allah, panggilan Allah, dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah memanggil. Maka liman istata'a ilaihi sabila, hijjul bait, menjalankan ibadah haji bagi mereka yang memiliki istita'ah. Istita'ah artinya kemampuan. Kemampuan itu ada 2 hal, kemampuan fisik dan non fisik, kemampuan jasmani dan rohani. Karenanya di dalam surah Al-Imran surat ketiga saudara, ayat 197 misalnya, walillahi 'alan nas. Ayat ini dikedepankan bukan mereka yang sudah punya harta besar, investasi banyak, duitnya lain, kontraknya banyak, pilihannya banyak, mobilnya banyak, bukan. Tapi walillahi, kedepankanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk niat haji ini. Kedepankan bahwa kita hanya minta ridha Allah, minta disayang Allah. Seluruh aktivitas kita ini dia disayang oleh Allah, maka walillahi, karena Allah lah ala nasi, diwajibkan kepada manusia itu hijjul bait, untuk menjalankan ibadah haji saudara. Memang ayat ini diteruskan liman istata'a, bagi manusia atau orang istata'a yang memiliki kemampuan. Sabila, sebuah perjalanan saudara. Perjalanan dalam konteks ini, kalau saya lihat akhir ayat ini dulu sebelum memberi perjalanannya, wa man kafara, siapa orang yang tidak ingin menjalankan ibadah haji, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah wajibun 'alal alamin, Allah maha kaya, gak butuh dengan semesta alam. Sejagat dunia manusia berhaji gak untuk Allah, sejagat manusia semua berhaji, tidak naik derajatnya Allah, kerajaannya Allah.
Semua manusia bertakwa bagaimana Allah juga ada untung dan rugi. Kita lah makhluk yang butuh Allah ingin menyempurnakan sebuah hukum Islam tadi. Tentu ketika orang sudah menjalankan hukum Islam kelima-limanya tamam, maka sempurna Islamnya. Itu secara teoritis dan praktis. Walaupun nanti ke depannya tentu banyak ujian-ujian yang lainnya pasca menjalankan ibadah haji, karena tantangannya adalah sejauh mana dia menggapai haji mabrur, bagaimana syarat rukun haji mabrur, bagaimana dia mendapatkan haji mabrur mempertahankan di tanah air Indonesia-nya, apakah masih tetap dia rajin ibadah sebagaimana dituntunkan dan dipraktekkan di miniatur apa? Praktek haji sesungguhnya miniatur bagaimana orang persiapan panggilan-panggilan Allah yang lainnya. Ketika misalnya panggilan azan, ada panggilan kematian dan ada panggilan haji. Saya ulangi, panggilan azan untuk ibadah sholat, panggilan kematian yang menyeramkan, panggilan haji karena itu sebenarnya ada penggembiraan dan penuh perjuangan dan doa. Saudara sidang Jumat rahimahumullah, karenanya mereka kawan-kawan kita tulang Indonesia ini, samping kita, saudara kita, tetangga kita yang saat ini mereka sedang bersiap-siap, saudara, hantarkan mereka, doakan mereka, kasih nasihat yang baik-baik, belajar mereka yang belum pernah haji kepada orang yang sudah haji. Tentu banyak pengalaman di sana, dan pengalaman manusia yang haji berbeda-beda, karena pengalaman berbeda, ilmunya berbeda. Terlebih mereka yang tidak ngaji, bagaimana dia menguasai manasik haji? Bagaimana mereka yang tidak memulai bimbingan manasik haji, kok dia bisa menjalankan haji yang mabrur? Bagaimana syarat-syarat haji, rukun haji, wajib haji, apa beda rukun dan wajib haji? Itu yang harus dikuasai oleh mereka yang Zulqa'dah ini. Masih ada waktu, mumpung belum terbang ke tanah suci. Tidak cuma Allah, Nabi Ibrahim diperintah dalam surat Al-Hajj 78-79 misalnya, wahai binnas, wahai Ibrahim, seru kepada manusia, wahai binnas bil haji, agar mereka menunaikan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sudah dibikin informasi, sudah dibikin manajemen informasi Allah langsung kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diteruskan ke Muhammad, maka sudah haji sesungguhnya adalah nampak jelas Nabi Ibrahim. Maka di Ka'bah Nabi saudara ketemu makom Ibrahim, bukan makom dalam makam kuburan, tapi makomnya adalah jejak pijak kaki, dua kakinya kepada Ibrahim ketika membangun Ka'bah saudara. Luar biasa itu perjuangan Nabi Ibrahim, dan itu sepanjang masa kehidupan sebelum kiamat ini tiba, semua umat Islam berbondong-bondong ke sana. Begitu hebatnya Allah, apa Allah Maha Besar, dan Allah nggak butuh juta teman-teman dari berbagai manapun, tetapi mereka datang ya Tuhan, mereka akan datang kepada Ya Allah. Rijalan, ada yang jalan kaki, walaupun kafir, ada yang naik onta, ada naik pesawat. Saudara, ya Tuhan rijalan walaupun kafir, ya Tuhan ikut ibadin amin. Mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia, Afrika, Eropa, Amerika, Cina, ketemu semua di sana. Sudah setidaknya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kenapa kita harus ke sana? Pak Ustadz, di asrama haji ada Ka'bah. Mau cari aman, mau cari Tangsel, ANCT, ada Ka'bah. Itu miniatur, sudah. Itu hanya simbolik. Bagaimana kita hijrah langsung pergi langsung ke tanah suci. Di luar tanah kota Mekah namanya tanah haram. Di luar kota Mekah namanya tanah halal. Masuk ke kota Mekah namanya tanah haram. Ketika masuk ke tanah haram, sebelum masuk tanah haram, maka harus niat mikot haji maupun mikot umroh. Bangsa Indonesia memilih, pemerintah terutama memilih haji tamattu. Ini haji yang lebih mudah dari segala yang mudah dibanding haji qiran dan ifrad. Tamattu artinya bersenang-senang, mendahulukan umroh dulu baru menjalankan ibadah haji. Artinya dia niat ihram umroh, nawaitu umrohan wa aqrartu billahi ta'ala,
kemudian tawaf 7 kali ke Ka'bah, kemudian Safa dan Marwah itu sa'i, selesailah tahalul, memotong rambut, umrahnya selesai sah. Kemudian saudara menunggu tanggal nanti 8 Zulhijjah. Ini ada relevansinya dengan apa yang Indonesia kita lakukan, masyarakat kota bisa kita lakukan. Kita Zulhijjah namanya nanti tahu ya, jamaah haji sesungguhnya diberangkatkan persiapan wukuf di Padang Arafah. Mereka semua sepakat memasuki Al-Hajj Arafah. Haji adalah Arafah, puncaknya haji adalah Arafah. Dan di situ semua saudara memakai kain ihram, 2 helai saja. Ini juga lambang kesucian, lambang persiapan. Tidak pakai peci, tidak pakai topi, tidak bawa senjata, tidak pakai pakaian yang paling mahal sutra, tidak. Tapi 2 helai saja, mati pun seperti itu. Ini lambang Al-Hajj Arafah, supaya mereka menyadari siapa jati dirinya, akan kemana dia, bertanggung jawab kepada siapa dia. Dihukum pada Arafah, waqafa yakin wukuf, berhenti Arafah, mengerti jati diri. Dia berhenti di situ, memahami siapa dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu jati dirinya, maka dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara, karena haji adalah rukun puncaknya dihukum pada Arafah. Kemudian dia berangkat ke Musdalifah untuk ambil zikir, berangkat ke Mina untuk umroh. Umroh Arafah di tanggal 10 yang kita hari tanggal 10 itu bertakbir memotong hewan kurban. Mereka di sana jumlah Arafah saudara. Lengkap kemudian di 11 Zulhijjah pula Usra Arafah, 12 Zulhijjah pula Usra Arafah. Yang ambil nafar awal tanggal 12 berangkat ke Mekah untuk tawaf rukun haji 7 kali Safa, Marwah, tahalul, selesai hajinya. Bagi mereka yang ambil nafar sani tanggal 13 dari Mina berangkat ke Mekah, kemudian tawaf Safa, Marwah, tahalul, selesai juga. Sesungguhnya puncak ibadah di 14 itu sudah bisa pulang ke tanah air. Sidang Jumat rahimahullah. Inilah motivasi dari khotib, agar kita sama-sama yang sudah berhati pun ingin berulang-ulang lagi, yang sudah engkau pun rindu dengan bertemu dengan Nabi. Betapa tidak, di sana kita bisa melihat kerikil-kerikil kota yang luar biasa, batu-batuan sekarang disulap jadi hotel-hotel, disulap jadi tempat-tempat wisata. Dulu kaki Nabi di situ, subhanallah. Perjuangan dakwah yang penuh dengan tantangan. Kita ingin lihat langsung sejarahnya Kanjeng Nabi melalui melihat langsung, bukan dari YouTube, bukan dari Facebook, bukan dari Instagram, bukan dari buku saudara. Karenanya semuanya entah cara Allah bagaimana, yang penting saudara nawaitu hajja wa qawlu billah. Rabbi Allah Mahajan. Selalu kita mohon kepada Allah setiap sholat kita. Entah kita diberangkatkan oleh orang lain, diberangkatkan oleh PP, diberangkatkan oleh travel, diberangkatkan oleh pemerintah, diberangkatkan oleh siapapun yang menolong kita. Semua itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah kabulkan doa kita, menunggu waktu timing yang tepat untuk dikabulkannya doa. Yakin setinggi-tingginya Allah mengabulkan dan menjaga doa kita, dan yakin bahwa kita semua akan bisa menuntaskan seluruh rukun Islam yang diwajibkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan istiqomah dalam ibadah. Amin. Berikan Allah pada umur yang panjang, umur yang barokah, selalu tawakal ilmi, takzim kepada ulama, duduk dengan ulama, dan selalu menghormati ulama, menjaga jamaah, menegakkan ukhuwah Islamiyah dimanapun kita berada. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.